Ustadz, dan kali ini saya akan mewawancarai Bapak dalam rangka tugas mata kuliah pengantar bisnis. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya, Pak. Ya, Baik, Pak. Untuk memulai wawancara ini, izinkan saya menanyakan beberapa hal seputar dunia bisnis dan pengalaman Bapak dalam menjalankannya. Yang pertama, apa yang mendorong Bapak memulai bisnis ini? ya mendorong bisnis untuk memulai bisnis ini, terutama dari hobi ya, hobi. Terus kita pun dari hobi itu ingin mengembangkan hobi kita tadi, mengeksplor hobi tadi untuk menjadi penghasilan paling utama. Jadi yang terutama itu pada niat sih ya, pertama niat dan diiringi sama hobi. Jadi ingin mengeksplor hobi kita tadi ini lebih kedepannya lagi supaya dikenal oleh masyarakat luas, ataupun untuk pertama kali sekitar masyarakat setempat aja lah dulu kan gitu kan. Nah dari hobi tadi alhamdulillah menjadi hal utama untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan ekonomi keluarga utamanya ya. Dan tujuan utama juga visi-misinya ingin mengembangkan usaha dan juga ingin memperluas sistem jaringan usaha. Itu aja sih untuk visi dan misinya. Lanjut yang kedua, Pak ya. Kapan dan bagaimana proses awal bisnis Bapak ini dimulai? Proses awalnya sih mulai dari tahun 2022, dan awalnya sih merintis kecil-kecilan dulu, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu alhamdulillah diizinkan sama Allah untuk bisa lebih sampai saat ini. Nah, gitu. Awal muasalnya yaitu merintis kita dari awal tahun 2022 sampai sekarang. Alhamdulillah ramainya udah mencapai sekitar 65% lah dari yang awal kita dirikan. Selanjutnya, Pak, apa tantangan terbesar dalam memulai bisnis ini? Ya, tantangan terbesar pertama tentunya dari kalau untuk lingkungan ya persaingan lah paling Persaingan, Pak. Tantangannya persaingan, dan satu lagi banyak juga sih cobaan-cobaan yang sudah dilalui. Kedua yaitu adanya pasang surut daya pembeli. Yang keempat, apa strategi Bapak lakukan untuk mempertahankan pelanggan? Strategi untuk pertama ya attitude dulu ya untuk menarik pelanggan. Dan satu lagi strategi kita adalah dari segi makanan kita mulai bikin adanya promo-promo. Yang kedua dari segi rasa harus kita tingkatkan kualitas segi rasa, dan satu lagi kita adanya sistem jaringan online untuk memperbesar usaha dan untuk lebih memperkenalkan usaha. Satu lagi pakai jaringan online dan adanya sistem delivery, karena pada dasarnya manusia ini kan ada yang bersifat mager ya, malas gerak. Jadi strategi kita buat seperti itu, jadi orang nyaman untuk berada makan di tempat kita. Nah, dan satu lagi rasa harus kita pertahankan, dan juga sistem jaringan online lah, gitu aja sih. Selanjutnya, Pak, bagaimana cara mengelola keuangan agar bisnis tetap stabil? Untuk manajemen keuangan kita pastinya itu bersifat pribadi ya, saya intern sama istri, karena di sini pengelolanya kita berdua juga sih yang mengelola, tapi tentunya juga ada sistem manajemennya juga. Dan kita harus ada memilah-milah berapa persen untuk kita keluarkan modal, berapa persen yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan kita, dan berapa persen harus kita keluarkan
untuk memaintenance usaha ini, bagaimana usaha ini pun juga bisa bertahan. Itu saja sih. Selanjutnya Pak, apa yang dilakukan agar produk atau jasa tetap diminati pelanggan? Mempertahankan rasa dan lebih satu lagi mempertahankan rasa, dan satu lagi kita lebih membuat konsumen kita nyaman dengan kita, yaitu dengan cara etika dan attitude kita menerima pelanggan. Aja sih kalau menurut saya. Selanjutnya Pak ya, bagaimana cara mengelola dan memotivasi karyawan? Sedangkan bapaknya hanya berdua dengan istri bapak tadi ya. Karena dia nggak ada pakai karyawan, jadi belum ada pengalaman untuk bagaimana memotivasi. Jadi karena kita masih memegang bisnis ini berdua, karena memang sih untuk kedepannya kita akan pakai karyawan. Hanya saja kan kita masih dalam tahap pembelajaran ya, walaupun udah berapa tahun. Kita ingin mendalami dan kita ingin mengetahui bagaimana mulai dari nol sampai akhir. Jadi pada saat kita mulai pakai sistem, yaitu pakai karyawan, kita udah paham apa-apa saja coach-nya yang udah kita keluarkan dan kita memahami. Jadi karyawan tidak bisa menipu kita gitu. Jadi kita dulu yang menyelam. Setelah kita tahu dan kita paham mulai dari akar sampai ujung, jadi karyawan tidak bisa memanipulasi kita gitu. Jadi itu sih memotivasi kami, bagaimana kami nggak pakai karyawan dulu. Nah setelah kita memahami baru kami pakai karyawan. Mungkin prosesnya memang lama karena memakai karyawan itu pun tidak segampang yang kita kira. Kan kami harus tahu bagaimana sistem yang kita pakai untuk merekrut beberapa orang karyawan. Otomatis kita harus menyiapkan mental, karena karyawan ini punya sifat yang berbeda-beda ya. Jadi kita harus mempelajari dulu dan menyelami dulu. Setelah kita pelajari, mungkin dalam beberapa tahun ini kita akan pakai sistem. Gitu. Selanjutnya Pak, apa peran teknologi atau media sosial dalam perkembangan bisnis ini? Peran teknologi sangat penting ya, terutama di Gojek online, Shopee Food. Nah itu sangat penting untuk mengembangkan usaha ini sih. Ya memang kami pakai teknologi ya, seperti itu tadi ya, adanya online shop untuk, dan ada promosi kita di online shop. Jadi kita peran teknologi itu sangat penting. Selanjutnya, apa visi atau rencana bisnis Bapak ke depannya? Kedepannya ingin memperluas jaringan, dan satu lagi ingin lebih dikenal oleh masyarakat luas bahwasanya The Penyet and the Presto Lunak Ludes ini memiliki suatu sistem manajemen yang bagus dan memiliki produk-produk yang nggak kalah luar biasanya dari pesaing-pesaing yang tentu yang sudah ada. Nah visi-misinya itulah ingin mengembangkan dan memperluaskan lagi bisnis ini. Dan terakhir Pak, apa sarannya untuk saya sebagai mahasiswa yang ingin memulai usaha? Ya motivasinya pertama dari niat dulu ya, niatnya yang betul-betul. Karena apa? Sesuatu yang tidak dimulai dengan niat, dia tidak akan pernah bisa bertahan. Tapi kalau niat kita udah ada dari awal, apapun itu bisnis yang kita lakukan, pasti kita akan betul-betul mempelajarinya. Mulai dari bawah, dari akar-akarnya sampai dari atas. Jadi terutama sih untuk pengelolanya, sistem operasionalnya itu semuanya berawal dari niat nawa itu ya. Jadi kita bisa menyelami apa itu bisnis, apa itu seperti apa, dan mulai dari niat dan mulai dari niat itu betul-betul ada pada diri kita untuk mengembangkan aku bisa usaha ini ya, aku usaha ini, dan kita miliki sendiri itu loh, bakat yang kita miliki. Apapun itu bisnisnya, mau itu kuliner, mau infrastruktur, maupun teknologi, kita udah memahaminya dulu dan kita udah mencintainya dulu, baru kita mulai dengan niat gitu. Seperti saya mencintai yang namanya kuliner, dan saya mulai belajar tapi saya awali dengan niat. Niat aja sih. Oke Pak, udah. Terima kasih ya Pak sudah bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bisnis Bapak. Oke.
Semoga bisnis Bapak semakin maju dan sukses. Amin, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak.